Halo semuanya, balik lagi dengan Bang Ilham Channel. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya aman, lancar, dan bisa beraktivitas kembali dengan sehat. Sekedar mengingatkan, tahun 2024 tersisa 3 bulan lagi. Semoga di tahun 2025 semua doa dari teman-teman bisa segera ditunaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa kritik dan sarannya, semoga Bang Ilham Channel bisa berkembang lebih baik lagi. Dan topik pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah reshuffle kabinet Konoha mundur. Ternyata saya salah. Yang benar adalah reshuffle kabinet otoritas tertinggi pemerintah dunia. Ini yang benar. Karena pemerintah dunia mengutamakan kemajuan bersama, bukan kemajuan keluarga. Saint Garling Figarland, susah amat namanya, telah menjadi pusat perhatian di chapter 1125. Bukan hanya itu saja, kedatangannya ke ruang otoritas di Tanah Suci Mary Joyce menimbulkan berbagai reaksi dari keempat gorose lainnya. Saint Topman Warkuri langsung bertanya, siapa yang memberimu perintah? Kemudian disusul oleh pertanyaan Saint Shepherd Jupiter, apa yang kau bicarakan Garling? Dan Saint Marcus Mars membalasnya, berhati-hatilah, apakah kau lupa siapa dirimu? Tetapi Saint Garling Figarland langsung duduk di tempat nongkrong biasa Saint J. Garcia Sarton. Situasi macam apa ini? Sebenarnya apakah ini sedang ada perkumpulan anak-anak nongkrong era Majapahit? Tentu saja bukan. Mari kita bahas satu persatu. Belum ada informasi detail apa saja syarat menjadi salah satu 5 tetua ini, atau kita sudah mengenalnya dengan sebutan Gorosei. Yang pasti syaratnya bukan berasal dari mahkamah kegagalan, apalagi harus mengubah usia, memakai baju berwarna merah atau kuning. Tapi pas disuruh lomba nyanyi malah pakai baju hijau, atau sudah jalan-jalan dengan jet pribadi. Yang jelas bukan banget. Kita kembali ke chapter 233. Pertama kali Gorosei dimunculkan, mereka adalah pemegang tertinggi otoritas dunia. Belum diketahui bagaimanakah mereka dipromosikan, apa jasa mereka, dan apakah mereka sudah ada sebelum pemerintah dunia terbentuk. Yang pasti, detail informasi di chapter 233 menegaskan kemunculannya pertama kali untuk mengembalikan keseimbangan 3 kekuatan besar dunia, yaitu pemerintah dunia bersama Angkatan Laut, Yonko, dan Shichibukai. Dan di chapter 1086, Oda Sensei memberikan clue atau petunjuk nama-nama dan posisi mereka. Ada satu kesamaan dari mereka berlima. Mereka memiliki nama depan Saint. Asal-usul nama Saint berasal dari bahasa Latin, sanctus, artinya maskulin. Dalam bahasa Inggris berarti suci. Di dalam sistem kepercayaan tertentu, ini adalah pengakuan dari masyarakat atau kultus tertentu menyebut orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau orang-orang yang mendapat panggilan Tuhan. Di dalam cerita One Piece, nama-nama Saint berkaitan erat dengan nama-nama keturunan bangsa pencipta atau Tenryubito. Berarti kita dapat menyimpulkan bangsa pencipta beserta keturunannya saat ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau mendapatkan panggilan dari Tuhan. Kalian pasti tahu siapa Tuhan yang saya maksud. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan Gorosei adalah bagian dari keluarga atau keturunan keluarga bangsa pencipta dunia, Tenryubito. Kembali ke chapter 551, perang di Marineford telah terjadi. Penyerangan Yonko Whitebird bersama aliansinya berperang melawan Angkatan Laut, melakukan misi pembebasan salah satu anaknya, sekaligus Komandan Divisi 2, Port Gas DS. Tetapi ada yang aneh kalau kita perhatikan. Mengapa Gorosei tidak turun tangan? Seharusnya mereka bergerak untuk mengembalikan keseimbangan 3 kekuatan besar dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Gorosei tidak ada? Sementara di chapter 1110, peristiwa mengejutkan terjadi. Saint J. Garcia Sarton melakukan ritual pemanggilan khusus untuk memanggil keempat anggota Gorosei lainnya. Mengapa mereka semua harus turun tangan? Apakah Gorosei meragukan kemampuan Serapim, Chipper Paul Aigi Zero, dan Buster Call yang dipimpin langsung oleh Admiral Borsalino Kizaru bersama angkatan laut lainnya? Atau jangan-jangan keberadaan Luffy yang saat ini telah menjadi
Jadi, salah satu Yonko dianggap sebagai ancaman karena melindungi keberadaan Dr. Vegapunk. Ternyata bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah apapun yang berhubungan dengan informasi tentang kebenaran di abad kekosongan antara 800 sampai 900 tahun lalu yang tertulis di poneglyph tidak boleh dipelajari oleh siapapun. Yang mencobanya harus dimusnahkan. Dr. Vegapunk tidak hanya mempelajarinya saja, tetapi dia dengan sengaja menyebarkan kebenaran tersebut. Bahkan Vice Admiral Doberman mengalami kematiannya secara mendadak karena keberaniannya mengatakan dan mempertanyakan kebenaran pesan Dr. Vegapunk. Bisa disimpulkan, kebenaran ini akan menghancurkan kesepakatan hukum atau tradisi yang dibuat oleh 20 kerajaan bersatu yang dijaga secara rahasia dan diturunkan turun-temurun hingga saat ini. Pemunculan Saint Garling Vigarland secara tiba-tiba ke ruang otoritas membuat situasi berubah drastis. Saint Garling Vigarland berkata, "Perintah baru telah diberikan kepadaku. Siapa yang sudah memberinya perintah?" Sontak saja, keempat Gorosei tidak setuju dengan perkataannya. Sementara raut wajah yang paling mencolok adalah Saint Iten Venus Juro yang tidak mengatakan sepatah kata apapun, yang sebelumnya sudah didahului oleh kata-kata Saint Marcus Mars. Berhati-hatilah, apakah kau lupa siapa dirimu? Kemudian Saint Garling Vigarland mempertegas posisi barunya. Vegapunk York berada di dalam pengawasannya dan dia baru saja dinobatkan sebagai Dewa Prajurit Ilmu Pengetahuan. Situasi canggung ini membuat Saint Marcus Mars bertanya-tanya, jangan-jangan sesuatu telah terjadi. Bisa diasumsikan raut wajah Saint Iten Venus Juro menjelaskan situasi ini pernah terjadi sebelumnya. Melihat dia tidak berbicara sepatah kata apapun. Sementara anggota Gorosei lainnya masih belum bisa menerima kejadian ini. Mereka hanya menunjukkan ekspresi bingung dan ketakutan, seolah-olah ini adalah kejadian yang terjadi pertama kalinya. Perintah baru sudah diberikan. Otoritas tertinggi pemerintah dunia masih berlanjut dan peran baru siap dijalankan menggantikan cerita lama yang telah usang. Tetapi kematian Saint J. Garcia Sartun masih menjadi misteri. Siapa yang telah membunuhnya? Apakah ini adalah perbuatan dari Imusama? Menurut asumsi pribadi, kematian Saint J. Garcia Sartun memberi sebuah petunjuk. Sebenarnya Gorosei tidaklah abadi, tetapi kematian mereka ditangguhkan. Mereka berhenti menua, usianya tidak bertambah. Imusama mengikat jiwa dan raga mereka sebagai imbalan dari kekuatan yang diberikannya kepada mereka. Karena kekuatan yokai milik Gorosei diduga bukanlah kekuatan buah iblis, melainkan pemberian dari Imusama. Dugaan ini semakin kuat dengan kemunculan lingkaran hitam misterius yang di dalamnya ada sebuah bentuk bangun, mirip seperti bangun segi 5 atau segi 6. Ini persis seperti ritual ilmu sihir. Inilah pemanggilan yang dilakukan oleh Saint J. Garcia Sartun, termasuk kedatangannya di Egghead dan memanggil 4 Gorosei lainnya. Di chapter 1110, kematian Saint J. Garcia Sartun menunjukkan Imusama sudah memusnahkan jiwa dan raganya. Sebagai hukuman atas kegagalan Saint J. Garcia Sartun menjalankan tugasnya menghentikan Joy Boy. Mengapa Imusama menunjuk Saint Garling Vigarland sebagai pengganti Saint J. Garcia Sartun? Untuk membandingkan prestasi siapa yang lebih baik di antara keduanya tentu sangat sulit. Mengingat Saint Garling Vigarland belum diperlihatkan kecerdasannya dan konsentrasinya terhadap perkembangan dunia ilmu pengetahuan. Sementara Saint J. Garcia Sartun lebih bergantung kepada kejeniusan Dr. Vegapunk. Tetapi ada satu alasan kuat mengapa Saint Garling Vigarland adalah pilihan utama Imusama menggantikan Saint J. Garcia Sartun. Kesetiaan dan pengabdiannya telah teruji. Di chapter 1086, Saint Garling Vigarland menjadi hakim yang kuat. Tidak ada keraguan di dalam dirinya. Dia langsung mengeksekusi siapapun yang melanggar hukum atau aturan di Mary Joyce, tak terkecuali mengeksekusi sesama Tenryubito, Saint Don Quixote Myosgar. Baik teman-teman sekalian, terima kasih kalian telah menonton hasil pemilu dan pergantian reshuffle kabinet otoritas tertinggi pemerintah dunia. Sampai ketemu di video baru Bang Ilham Channel. Sampai jumpa kembali.